Oke Sobat Diecast, setelah alat dan bahan kita perkenalkan tadi ya, ada solder, ada lem tembak, dan ada sebagainya tadi ya. Dan saya juga sudah menunjukkan eh, rangkaian positif dan negatif dari lampunya. Nah, saat ini kita memasuki tahap tahap perakitan komponen lampu. Nah, untuk perakitan komponen lampu ini kami mohon untuk disimak ya dari awal hingga akhirnya, karena tahap perakitan ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Begitu sobat, selamat berkreativitas. Nah, oke sobat Diecast, yang pertama kali kita lakukan adalah memanaskan lem tembak ini ya. Nah, setelah lem tembak kita panaskan, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang bagian saklar dan tempat baterai. Usahakan saat memasang saklar dan tempat baterai ini harus pas dengan lubang yang kita buat tadi ya. Jangan sampai menclek. Nah, menclek itu apa ya bahasanya? Nah, itulah. Itu seperti ini sobat. Nah, lalu kita pasang tempat baterai ini pada lubang yang telah kita buat tadi. Nah, untuk yang sasis kedua ini juga sama ini sobat. Nah, kita tinggal pasang tempat baterai ke lubang yang telah kita sediakan. Nah sobat, setelah tempat baterai kita pasang, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel merah ini dari baterai langsung menuju ke kaki saklar yang bagian tengah ya. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini langsung kita masukkan kabel positif baterai ini ke kaki saklar yang bagian merah. Nah, untuk mengkuliti kabelnya saya menggunakan korek nih, dipanasi dulu ujung kabelnya, lalu kita kuliti supaya lebih mudah. Nah, ini sobat, kita masukkan kabel positif baterai, tempat baterai ini ke kaki tengah pada bagian saklar nih. Nah, ini seperti ini sobat ya. Nah, untuk bagian yang sasis skala 50 ini juga sama ya sobat ya. Caranya itu sama persis dengan kita merangkai pada bagian skala 43 tadi. Nah, jadi perlu diingat, kabel positif ini selalu diletakkan di kaki tengah pada saklar ya. Seperti ini. Oke, yang kita lanjutkan selanjutnya adalah memasang PCB. Nah, PCB ini fungsinya untuk bagian dudukan dari komponen lampu. Jadi kita belah PCB ini jadi dua. Ini PCB yang saya buat ini panjang ya, jadi ini perlu saya gunting dulu. Nah, setelah saya gunting lalu saya tempel di bagian atas tempat baterai ini seperti ini. Untuk nempelnya nanti saya menggunakan lem tembak. Nah, menempelnya seperti ini sobat, pelan-pelan saja dan usahakan pas ya di atasnya. Nah, untuk cara satunya ini juga sama ya. Untuk yang skala 50 itu sama. Kita letakkan PCB-nya di atas tempat baterai. Seperti ini, sobat. Nah, setelah PCB ini terpasang, yang kita lakukan selanjutnya adalah menempel kabel negatif ini pada PCB ini. Nah, jadi seperti ini, sobat, yang kita lakukan selanjutnya ini. Nah, ini kita menempel kabel negatif pada PCB. Nah, untuk menempelnya nanti kita rekatkan dengan selotip dulu supaya rekat ya, rekat sementara, lalu kita tempel menggunakan solder. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk PCB tadi kita skip dulu ya, kita fokus ke plafon dulu. Nah, untuk plafon ini bagian lampu biru itu saya membutuhkan 4. Nah, jadi yang akan kita pasang lampu biru dan lampu putih itu kita tandai dengan spidol. Nah, ini lampu birunya
kita tandai dengan spodil. Kok spodil? Spidol. Spidol. Nah, sobat, sebelum kita memasang lampu, kita perlu memperhatikan bagian kaki positif dan kaki negatif. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Bagian kaki positif itu yang bagian dalamnya itu lebih kecil dibandingkan bagian negatif. Kalau bagian negatif itu dalamnya lebih lebar. Nah, kita membuat tanda plus dan minus ini untuk menentukan urutan mana yang positif dan negatif dari lampu. Lalu kita tinggal cocokkan saja sesuai tanda yang telah kita berikan tadi. Kalau lampu biru ya kita colok ke bagian biru, kalau lampu putih ya kita colok ke bagian putih, gitu sobat. Oke sobat, dan kita sudah mendapatkan hasil akhir dari plafon ini. Ini belum dikabel ya, ini kita perlu kabel dulu. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang lampu pada bagian belakang lampu nih. Nah, kita ambil yang lebih rumit dulu nih ya. Nah, ini kita pasang yang lebih rumit dulu, yaitu lampu belakang. Karena lampu belakang itu memerlukan yang namanya resistor. Resistor ini berdaya 820 ohm. Nah, seperti ini sobat. Jadi ini kita memasang lampu LED-nya dulu pada kaki. Nah, untuk kakinya ini bagian atas usahakan ini bagian kaki positif dan bagian bawah ini merupakan kaki negatif. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai yang satu positif, yang satu negatif. Kalau bisa harus sama. Jadi atas itu positif semua, yang bawah negatif semua. Jadi saat kita merangkai itu lebih mudah sobat. Nah, ini sobat, bagian atas itu merupakan bagian positif dan bagian bawah itu merupakan bagian negatif. Nah, ini nanti kita tekuk ya. Nah, sekarang adalah bagian tahap penyolderan. Nah, kita panaskan dulu tuh soldernya selama kurang lebih 15 menit ya. Kita panaskan dulu. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah menyolder bagian saklar ini yang tadi telah kita masukkan kabelnya. Nah, seperti ini sobat. Nah, untuk solder ini kita bersihkan dengan pasta dulu supaya nantinya solder ini bisa benar-benar panas dan lebih mudah kita saat mengelem pada bagian kabel ini. Nah, kita solder pada bagian saklar dulu. Nah, kalau saat mensolder ini usahakan hati-hati ya, jangan sampai
menyentuh tangan ya, karena solder ini tuh panas sekali sobat. Jadi kalau sampai kena panas itu sakitnya minta ampun. Saya sudah berkali-kali kena solder ini. Nah, jadi ini merupakan hasil akhirnya ya sobat ya. Kita sudah solder pada bagian saklarnya ini. Nah, setelah bagian saklar tadi kita solder, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel negatif ini ke PCB nih. Dan untuk memasangnya ini saya menggunakan selotip ini supaya lebih mudah saat menyoldernya. Sebetulnya cara ini hanya untuk mempermudah saja ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita kuatkan dengan selotip, kita solder pada bagian kabel negatif ini ke PCB. Setelah itu selotipnya dilepas. Nah, sekali lagi saat menyolder ini usahakan hati-hati sekali, jangan sampai tangan menyentuh solder, karena solder ini panas sekali sobat ya. Oke, dan ini adalah hasil akhir dari kabel negatif yang kita solder ke PCB nih, seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat, setelah kita memasang kabel negatif tadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel positif ini pada PCB. Untuk kabel positifnya ini nanti kita kaitkan ke bagian saklar, itu yang kaki 1 ya. Ini kita kaitkan di saklar ke kaki 1 yang bagian on-nya, on. Nah, ini kita masukkan ke PCB. Nah, ini saklar bagian satunya ini kita masukkan ke saklar kaki 1 ini, seperti ini sobat. Nah, lalu untuk sisi satunya kita tempel ke PCB sebagai aliran positif. Nah, ini kita sudah menghubungkan dari tempat baterai ke saklar ini ya. Nah, ini kita sudah membuat positif dan negatifnya ini. Oke sobat, selanjutnya kita mengkabel pada bagian plafon. Nah, untuk mengkabel pada bagian plafon ini sebetulnya caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal mengurutkan pada bagian sisi negatif dan positif ya. Jadi tadi itu kaki positif dan negatif lampunya itu kan sudah kita tentukan itu tadi. Nah, kita tinggal mengkabel aja, ngurutin kabel ini. Bagian positif kita kabel dengan kabel positif, bagian negatif kita kabel dengan kabel negatif. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, ini kabel negatif itu yang berwarna hitam dan kabel positif itu yang berwarna merah. Nah, ini kita urutkan seperti ini, jangan sampai kebalik. Nah, ini cukup mudah sekali untuk membuat plafon ini. Kita tinggal mengurutkan saja dan melilitnya. Nah, kalau saya ini biasanya bagian lilitan tengah kabel itu saya panaskan dengan korek dulu, lalu saya kuliti dan saya lilit satu persatu seperti ini. Nah, kalian bisa simak video berikut ini.
Nah, untuk memotong kabelnya sendiri usahakan diperpanjang ya, karena supaya mempermudah saat memasang casing ke sasis nanti. Jadi saat ngabeli nanti itu lebih mudah dan tidak terlalu pendek. Jadi itu kita bisa pasang dengan mudah. Nah, pada saat kita mengkabel kabel positif ini caranya sama persis dengan kita mengkabel bagian negatif. Nah, ini kita tinggal urutkan aja dan kita lilit dengan memanjangkan kabel ya, supaya nantinya kita bisa pasang di miniatur. Untuk kabelnya kita bisa potong dan kita atur sesuai kebutuhan. Jadi untuk masang ke sasis, ke casing nanti tidak terlalu pendek. Nah, jadi seperti ini sobat. Nah, setelah kita lilit kabel ini jangan disolder dulu ya, supaya kita bisa mengecek lampu apakah lampu ini ada yang mati atau tidak. Jadi kalau mati nanti bisa langsung diganti. Nah, jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah mengecek lampu ini menggunakan baterai. Nah, kita cek dulu dengan baterai. Tapi untuk baterai ini kita liliti dengan resistor dulu pada kaki positifnya, supaya lampu tidak merusak lampu saat pengecekan ini. Nah, ini lampu hidup semua, berarti lampu dalam keadaan aman. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menyolder pada bagian lampu. Nah, ini lampu sudah aman ya, jadi kita tinggal solder saja pada masing-masing kaki ini. Nah, sehingga berarti ini prosedurnya sudah benar, ini positif dan negatifnya sudah benar kalau lampunya semuanya menyala. Nah, seperti itu sobat. Nah, setelah kita solder, kita cek sekali lagi apakah lampunya ada yang rusak atau tidak sebelum kita pasang plafon ini ke bagian casing. Nah, ini kita lihat sudah bisa nyala semua, berarti sudah berhasil ini sobat. Nah, karena kita perlu mengecek pada bagian casing ini apakah saklarnya itu sudah berfungsi atau belum, maka kita pindah bagian tempat baterai yang buat ngecek tadi ke bagian sasis nih. Nah, ini untuk sebetulnya untuk mengecek apakah komponen pada casing ini berfungsi atau tidak. Nah, ini kita cek dulu menggunakan lampu dengan memasang kabel bagian positif dan negatifnya ini. Jadi kita paskan ya, yang kabel positif dengan kabel positif, yang kabel negatif dengan kabel negatif. Nah, kabel positif itu yang berwarna merah dan kabel negatif itu yang berwarna hitam. Jangan kebalik ya sobat. Nah, kalau sudah bisa berarti sudah berhasil nih sobat. Nah, lalu kita kembalikan baterai yang di sasis ini ke
bagian tempat baterai yang buat ngecek tadi, karena kita akan merangkai pada bagian belakang lampu. Nah, bagian belakang lampu ini jangan lupa ya dikasih resistor untuk mengurangi arus nih. Untuk resistornya saya menggunakan yang 820 ohm. Ini saya pasang di kaki positif pada bagian lampunya. Nah, kita lilit seperti ini sobat. Kita pasang di kaki positif. Sebetulnya untuk memasang resistor ini ke kaki positif ini boleh menggunakan kabel atau tidak ya. Jadi bebas ini. Kalau saya ini tidak saya menggunakan kabel, tetapi langsung saya pasang resistor seperti ini. Nah, untuk kabel nanti saya lilit di bagian atas resistornya. Nah, setelah bagian resistor ini kita pasang ke bagian kaki positif pada lampu, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel positif di bagian atas resistor ini. Jadi yang bagian yang tidak ditekuk tadi itu kita sambungkan ke kabel positif. Nah, untuk kabel positif ini perlu diingat lagi nih sobat. Ini yang warnanya merah ini. Warna merah ini merupakan kabel positif dan warna hitam merupakan kabel negatif. Nah, jadi kita potong dua kabel positif dan negatif, tetapi yang kita pasang terlebih dahulu adalah kabel positif dulu. Nah, ini seperti ini sobat. Nah, untuk memasang kabel negatif ini lebih mudah dibandingkan memasang pada kabel positif. Karena pada bagian kabel negatif ini kita tidak memerlukan resistor. Jadi kita tinggal plug and play pada bagian lampunya. Nah, ini kita tinggal kabeli saja pada bagian lampu kaki yang negatif ya. Lalu kita perpanjang kabel ini dengan menyambungkan kabel negatif ini ke kabel yang lebih panjang dan kita solder. Nah, kita telah menyelesaikan rangkaian pada bagian belakang lampunya ini sobat. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengecek bagian lampu belakang apakah ini bisa hidup semua atau tidak. Nah, ini kita cek terlebih dahulu ini. Nah, karena tadi itu kita sudah memasang resistor pada bagian kaki positif dari lampu belakang, lalu bagian resistor di tempat baterai yang buat ngecek ini kita lepas karena kita sudah memasangkan resistor pada bagian kaki positif pada lampu belakang. Nah, kalau sudah bisa dicek dan hidup semua, berarti ini sudah oke lampunya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan lampu belakangnya. Nah, ini merupakan lampu SMD. Untuk tutorial pemasangannya di awal tadi sudah saya kasih tahu ya. Jadi ada katoda dan anoda yang kita letakkan pada SMD. Setelah SMD ini kita pasang positif dan negatif. Yang kita lakukan selanjutnya adalah memasang lampu SMD pada bagian lampu depan bis. Nah, keunggulan dari lampu SMD ini dia menyalanya lebih terang. Dan kalau dilihat tuh bisa kayak bis beneran itu ya. Nah, keunggulannya lampu SMD itu seperti itu. Karena bagian lampu depan bis itu menyalanya selalu lebih terang dibandingkan lampu lain. Setelah lampu SMD ini kita pasang ke bagian depan bis, yang kita lakukan selanjutnya adalah menyambungkan pada bagian kabel negatif dan positifnya. Jadi
kabel negatif dari lampu kiri ke kanan itu kita sambung, dan kabel positif kita sambungkan juga seperti ini. Jadi saling menyambung antara kabel negatif dan kabel positif. Lalu kita uji coba pada baterai. Nah, seperti ini sobat. Nah, setelah kita menguji coba pada baterai dan lampunya menyala keduanya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mensolder pada bagian masing-masing kabel positif dan masing-masing kabel negatif. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat, dan kita sudah menyelesaikan masing-masing komponen pada rangkaian lampu bis. Nah, ini nanti tinggal kita aplikasikan saja pada bagian sasis, kita sambungkan, kita hubungkan ke bagian casing pada miniatur bis ini. Ya, oke sobat diecast, yang kita lakukan selanjutnya adalah menggabung plafon ini pada casing yang telah kita sediakan. Dan ini casingnya sudah kita rakit. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menggabungkan plafon ini ke dalam casing replika busnya. Nah, seperti ini sobat. Nah, sebelum plafon ini kita pasang, kita harus benar-benar mengecek dulu apakah plafon ini lampunya bisa hidup semua atau tidak. Jadi jika ada kerusakan bisa langsung diganti. Nah, ini kita perlu mengecek dulu. Kalau sudah hidup semua seperti ini berarti beres dan kita bisa langsung melakukan pemasangannya. Nah, pemasangannya seperti ini sobat. Dan untuk pemasangan ini saya menggunakan lem tembak. Nah, kita ratakan lem tembak ini pada bagian plafon yang akan kita tempel ke dalam casing. Nah, ini harus hati-hati dan harus dilem secara merata supaya plafon ini tidak mudah lepas saat dimainkan, dan plafon ini lebih tahan lama nih sobat. Oke sobat guys, setelah kita mengkabeli semuanya ya dan mengelompokkan antara negatif dan positif, yang kita lakukan selanjutnya adalah menyambung antara bagian casing dengan sasis. Nah, untuk penyambungannya seperti ini sobat. Jadi bagian
kelompok negatif dan positif lampu depan ini kita panjangkan kabelnya. Jadi kita panjangkan kabel positif dan negatifnya dengan kabel sambungan yang tadi telah kita potong. Seperti ini sobat. Nah, setelah bagian depan ini kita panjangkan, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengecek bagian depan ini, apakah bagian depan ini bisa nyala atau tidak. Nah, kalau bisa nyala seperti ini berarti tinggal kita solder saja. Seperti ini sobat. Nah, kita juga harus memperhatikan bagian sasis ini untuk dipastikan posisinya on ya. Nah, bagian posisi on itu kita tancapkan ke saklar yang tadi on itu. Nah, untuk yang bagian yang belakang ini, bagian positif dan negatifnya antara lampu interior dalam dan lampu belakang ini kita sambung ya, kita gabung jadi satu dan kita kelompokkan antara bagian negatif dan positifnya. Karena ini satu saklar, jadi bagian negatif dan positifnya kita gabung semua ke bagian positif dan negatif dari komponen sasis. Seperti ini sobat. Nah, bagian belakang dan bagian interior ini kita perlu coba juga apakah bagian belakang dan bagian interior dari casingnya ini bisa hidup atau tidak, maka kita perlu coba sekali lagi. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini kita coba seperti ini. Nah, kalau sudah bisa hidup seperti ini berarti bagian belakang dan bagian interior sudah beres dan kita tinggal menyolder saja. Nah, untuk menyoldernya usahakan hati-hati ya. Nah, kita butuhkan timah. Kita panaskan timahnya dengan solder. Nah, seperti ini sobat. Kita panaskan dan kita solder ini bagian sambungan positif dan negatifnya ini. Nah, setelah kita solder nanti tinggal kita menggabungkan pada bagian sasis. Nah, kita gabungkan pada bagian sasis. Nah, ini kita sudah mulai menggabungkan bagian komponen casing dengan komponen bagian sasis. Nah, jadi untuk kelompok positif dan negatif itu kita kelompokkan ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan warna atau bagian positif dan negatif pada bagian sasis. Nah, jadi kalau kelompok positif itu kita masukkan ke bagian positif semua. Kalau kelompok negatif kita masukkan ke bagian negatif semua. Nah, seperti ini sobat. Jadi tinggal kita kelompokkan sesuai warnanya saja. Jadi warna hitam ke bagian kabel hitam semua, warna kabel merah ke bagian kabel merah semua. Jadi seperti itu sobat.
Nah, setelah ini kita perlu mengecek lagi bagian saklar ini, apakah saklar ini bisa dihidupkan atau dimatikan. Nah, seperti ini sobat. Nah, berarti ini sudah beres, saklar sudah bisa dihidupkan dan dimatikan ya, digeser on sama off ya. Nah, seperti ini sobat. Berarti rangkaiannya sudah beres. Bagaimana sobat? Mudah kan cara merakit lampu? Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah merapikan bagian kabel ini. Nah, untuk merapikan usahakan hati-hati ya, dan harus pas saat kita memasukkan bagian sasis ini ke casing ya, karena ini nanti kan mau dipasang kursi kan, kita juga harus tahu ukuran ketinggian kursinya itu berapa. Jadi untuk memasukkan bagian sasis ini jadi lebih mudah saat kita mengatur panjang kabelnya ini. Nah, begitu sobat. Ya sobat, kita juga harus menutup pada bagian sambungan ini dengan selotip untuk menghindari terjadinya konsleting antara arus positif dan arus negatif. Jadi kita tutup bagian sambungan antara kabel yang untuk memanjangkan ini dengan kabel positif dan negatif ini kita tutup dengan selotip seperti ini sobat. Ya, oke sobat-sobatku, dan ini adalah hasil akhir dari rangkaian lampu seri paralel yang telah kita buat tadi. Nah, ini sudah jadi dan nah, ini tinggal kita pasang bagian aksesoris lainnya seperti roda, AC, topi, dan interiornya. Untuk komponennya sudah jadi sobat. Ya, oke sobat, dan inilah hasil akhir dari rangkaian lampu seri paralel yang telah kita buat pada replika bus skala 43 dan 50. Bagaimana sobat? Apakah ada kendala saat mencoba merakit lampu dengan cara yang saya berikan tadi? Tidak usah khawatir sobat. Nah, mungkin bagi sobat-sobat yang memiliki kendala tidak bisa memahaminya, sobat bisa tulis komentar di bawah dan saya akan memberikan solusinya. Ya, oke sobat Diecast, dan inilah hasil akhir dari rangkaian lampu yang tadi telah kita buat ya. Dan ini sekarang sudah menjadi replika bus ya. Nah, seperti ini sobat. Ini ada lampu depan. Lampu depan ini merupakan lampu SMD dan lampu belakang. Nah, bagaimana sobat cara membuatnya? Mudah kan? Nah, mungkin sobat-sobat kalian yang masih kebingungan caranya, nah kalian bisa tulis kolom komentar di bawah dan nanti saya akan memberikan solusinya. Nah, sekian video dari kami Matrix Diecast, dan jangan lupa subscribe dan like untuk notifikasi saya berikutnya tentang tutorial pembuatan replika bus ya. Itu nanti kalian bisa pelajari. Dan akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa.